Halo, bertemu lagi di mata kuliah fotografi pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas tentang fotografi dalam kehumasan. Nah, seperti yang sudah kita perbincangkan di pertemuan kedua, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi memang nanti di semester 6 atau ke-7 itu akan dihadapkan dengan pilihan konsentrasi. Nah, kalau di komunikasi FISIP USU itu ada 3, ada kehumasan, jurnalistik, dan kemudian ada yang bisa memilih periklanan. Di ketiga konsentrasi itu, keterampilan fotografi merupakan salah satu kebutuhan ya. Jadi, tidak peduli kamu ambil konsentrasi apa, diharapkan bahwasanya kalian terampil untuk menghasilkan sebuah karya foto. Nah, hari ini kita akan lihat sebetulnya apa sih kegunaan fotografi itu sendiri atau kemampuan fotografi atau mungkin foto di dalam bidang kehumasan. Sebelum kita cerita tentang kegunaan dan lain sebagainya, apa sih public relations itu atau yang tadi kita sudah kenalkan dengan istilah kehumasan ya. Di sini saya tuliskan public relations adalah upaya-upaya yang terencana dan dilakukan terus-menerus dalam rangka menciptakan dan mempertahankan niat baik atau goodwill serta sikap saling pengertian yang bersifat timbal balik antara satu perusahaan ataupun organisasi dengan khalayaknya. Definisi ini disebutkan di dalam bukunya Frank Jeffkins itu dari Institute of Public Relations. Nah, nanti kalian akan paham dengan sendirinya ketika mengambil mata kuliah di dasar-dasar humas, kenapa harus menuliskan kata public relations ini tidak boleh hilang S-nya ya. S ini kan artinya jamak. Nah, nanti kalian akan paham sendiri. Kita tidak akan membahas secara detail ya apa itu public relations, lalu kenapa dia harus ada S dan sebagainya ya. Oke. Nah, di sini saya memberikan ada 3 nanti slide yang menunjukkan public relation activity atau kegiatan daripada public relation. Ini sebetulnya ditampilkan secara kasar ya. Ini loh kegiatan daripada public relations itu. Tadi kita sudah lihat bahwasanya ini sebuah upaya. Jadi ketika kita bilang kata upaya, artinya ada beberapa bagian, ada beberapa tindakan. Mungkin kalian sering ketika kita cerita public relations itu di dalam kepala adalah sesuatu yang sifatnya CSR, kemudian membangun citra, menjaga citra, atau kemudian pembuatan house journal dan lain sebagainya, iklan bisa jadi. Nah, itu segala macam upaya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada internal communication, corporate PR, media relations, business to business, kemudian public affairs, dan sebagainya, sampai nanti ke akhirnya itu sampai kepada dia memanage isu bahkan ya, dan memanage crisis. Ini semua adalah pekerjaannya si PRO kalau kita sebut ya, nanti di slide berikutnya mungkin akan dijelaskan. Nah, kalau dilihat di explanation-nya bisa dibaca, lalu kemudian ada example-nya apa yang dilakukan, sangat erat berkaitan dengan aktivitas fotografi. Misalnya, membuat press release, membuat web pages untuk yang public relation activity, salah satunya ada copywriting. Dia akan lebih baik, akan lebih menarik itu kalau misalnya ditampilkan juga foto. Seperti itu ya. Atau misalnya membuat leaflet. Leaflet ini kan juga harus ada desain. Nah, desainnya kan nggak mungkin hanya terdiri dari kata-kata, dari tulisan. Tetap dia eye-catching ketika misalnya ada apa? Ada foto. Ya, memang foto ini kan seperti yang disebutkan bahwasanya ini sesuatu yang sangat sangat dibutuhkan untuk satu karya yang misalnya diusahakan tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata. Jadi bagaimana dengan satu gambar itu bisa menyampaikan satu makna dan seminimal mungkin kalau bisa memang tidak menggunakan kata-kata yang panjang lebar. Begitu ya. Oke. Nah, kalau kita cerita
tadi ada PRO. Nah, di sini seorang praktisi humas itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya Public Relations Officer, diharapkan mampu untuk mengerjakan banyak hal. Yang mana? Yang tadi yang ada 3 slide disampaikan sebelumnya. Sebab PRO ini kan dia bertindak sebagai juru bicara perusahaan atau organisasi. Dia akan maju paling depan ketika misalnya ada satu peristiwa yang apakah itu sifatnya positif atau negatif, dia akan maju di depan. Dia yang akan berhadapan dengan halayak di dalam maupun halayak yang di luarnya ya. Nah, fotografi menjadi salah satu aspek penting dalam praktek PRs ini. Karena apa? Karena secara umum berfungsi sebagai informasi, presentasi, dokumentasi, dan pencitraan. Nanti mungkin kalian akan melihat detailnya seperti apa ketika sudah masuk dasar-dasar humas ya. Di sini sebetulnya ada dokumentasi perusahaan itu tadi ada, lalu ada dia juga bisa berfungsi sebagai foto berita dalam house journal seperti misalnya buletin, newsletter, majalah, surat kabar, dan dia juga untuk melengkapi pengiriman news release atau news feature ke media massa. Ini tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya kita ikut eksibisi satu perusahaan gitu ya, biasanya itu memang disediakan rilisnya karena mereka kan berusaha agar berapapun media yang akan meliput itu informasinya sama. Walaupun nanti mungkin ketika rilis ke media massa itu biasanya akan tergantung perspektif yang diambil dari media itu sendiri ya. Tapi mereka akan merujuk dari satu sumber. Sumbernya apa? Itulah news release. Nah, biasanya foto itu juga dari PR itu sendiri. Jadi sebetulnya PRO ini juga meringankan pekerjaan daripada pekerja media ya. Nah, berikutnya ini saya ambil secara khusus, sebetulnya ada banyak nih. Tapi kita baca aja satu-satu ya, dari bukunya Frank Jeffkin. Waktu saya kuliah saya pakai bukunya ini dan saya pikir ini sangat baik untuk kalian tahu, dan mungkin kalian juga masih pakai bukunya Frank Jeffkin ini, tapi boleh dicari nanti tahun yang terbaru ya, pasti ada perubahan-perubahan kalau di buku yang sudah diperbaharui. Nah, disebutkan di situ kegunaan fotografi dalam kegiatan kehumasan itu yang pertama membangun sebuah perpustakaan foto yang selalu siap menyediakan cetakan foto setiap kali dibutuhkan. Ini kan kayak membuat stok foto. Jadi diusahakan memang seorang PRO itu ketika misalnya ada event, ada satu kegiatan, satu peristiwa, dia jangan pernah malas untuk mengambil atau mengcapture setiap momen dari berbagai versi, berbagai sudut ya, angle. Nah, kemudian dia juga bisa memperindah, menunjang, dan mempopulerkan news release tadi, menghias, melengkapi, atau memberi ilustrasi sebuah liputan, menceritakan suatu pesan atau kisah tanpa naskah atau kata-kata. Jadi, kalau misalnya kalian dengar bahwasannya foto itu dapat menceritakan banyak hal, ya memang diusahakan ketika seorang PRO itu mengambil satu foto, bukan cuma sekedar mendokumentasikan, ini ada peristiwa tanggal sekian, ya enggak. Tapi dia juga misalnya ada yang lagi berjabat tangan, lalu dari situ orang lihat, oh iya ternyata ini sedang ada proses pemberian bantuan kah, atau misalnya ini sedang ada penandatangan MOU, seperti itu ya contohnya. Lalu dia bisa menyemarakan pameran kehumasan, atau dia misalnya menjadi penunjang kegiatan perusahaan dalam suatu eksibisi, dan lain sebagainya, itu bisa dibaca. Lalu memberi ilustrasi bagi jurnal internal, hampir sama dengan yang tadi sebelumnya ya. Dan yang berikutnya atau yang terakhir sebagai alat cadangan yang setiap saat bisa dikonversikan menjadi slide 35 mm. Ini seperti kayak kita buat foto slideshow ya. Ada kalanya kan mungkin kayak sekarang ini sering itu perusahaan-perusahaan dia ingin menampilkan apa saja prestasi dari perusahaannya. Mereka nggak mau buat panjang-panjang, cukup aja ditampilkan beberapa foto. Mungkin ada event yang mereka lakukan, CSR-nya apa, atau mungkin mereka ada perubahan logo. Nah, ketika foto itu dijadikan slideshow kan lebih menarik, dikasih back sound, lalu kemudian mungkin dikasih efeknya, transisi dan segala macam. Jadi ya diharapkan memang seorang PRO itu tadi, kalau bisa dia punya kemampuan fotografi. Nah, ini saya kasih tips pedoman pengambilan foto kehumasan.
Nah, jadi kalau kita mau buat foto kehumasan itu sebaiknya kita tahu dulu maksud dan tujuan kegiatan dilaksanakan, atau misalnya kegiatan ini buat siapa. Jadi kita bisa mentransfer informasi itu dari foto yang nanti kita hasilkan. Dan sudah pasti dia harus ada nilai beritanya, karena kan ini dokumentasi tadi kan, sebuah informasi. Apalagi kayak sekarang sebetulnya kan kalau humas itu tidak perlu juga pakai kamera profesional kan, dengan HP aja sudah bisa menangkap gambar ya. Lalu dia harus aktual, akurat, itu sudah tentu, karena tadi dia punya nilai berita, mempunyai daya tarik, pasti harus ya, mengandung nilai human interest. Nah ini tadi ya, membuat stok foto. Jadi jangan cuma ambil 2, kalau bisa untuk satu kegiatan itu 10 misalnya, dan ada beberapa angle, jangan satu sudut aja, karena kan gini, dulu saya juga punya pengalaman sebagai dokumentator di kampus. Awal-awalnya itu agak ragu untuk misalnya pindah-pindah ke satu spot. Jadi ketika misalnya ada kegiatan, saya langsung ambil di sayap kiri dan selalu memfoto di sayap kiri aja, paling mundur ke belakang, nggak berani ambil ke sebelah kanannya, segan. Nah itu akhirnya membuat apa? Membuat terbatasnya stok foto saya ketika diminta untuk beberapa tulisan atau misalnya laporan, akhirnya fotonya di situ-situ aja, tidak menarik. Dan saya ngerasa itu kok kayaknya kayak orang malas ini si fotografernya gitu ya. Nah, dan yang terakhir menambahkan caption. Caption ini mungkin ada beberapa yang memang sebaiknya diberikan caption karena ya untuk mengantarkan saja. Tapi kan kalau tadi dibilang ada news release, ya sudah cukup detail seperti itu, oke? Ini adalah yang dianjurkan untuk materi foto kehumasan berdasarkan jenis situasi. Jadi memang yang pertama tadi sudah kita lihat, tergantung ini mau apa momen yang diceritakan gitu ya. Jadi kalau untuk foto kehumasan itu presentasi dengan adegan berjabat tangan itu oke gitu ya. Lalu kemudian memberikan gambaran situasi kerja, human interest oke, pasti. Kemudian objek yang besar. Foto sibuk tuh maksudnya sebenarnya objek utamanya yang mana gitu. Kayaknya semuanya kesannya mau muncul di depan. Nanti mungkin kalian bisa coba lihat apakah yang saya sampaikan ini di foto contoh kira-kira tergambar atau tidak gitu ya. Nah kemudian ada objeknya terang, diambil dengan background yang terang juga, nanti nggak kelihatan. Jadi harus kontrasnya itu harus dapat ya. Terus kemudian perspektif, sama kayak dibilang komposisi itu nggak boleh lupa. Nah jadi perspektif untuk membuat satu materi foto kehumasan juga baik gitu ya. Foto-foto berwarna, walaupun nanti misalnya ketika masukkan media massa belum tentu akan keluar sebagai foto yang berwarna. Lalu kemudian gambar yang hidup ini misalnya dia nampak efek 3 dimensinya. Nah intinya adalah harus tahu ini mau menonjolkan perspektif apa, objeknya yang mana yang mau diangkat. Jadi jangan sampai kemudian dia itu kabur, semua terlihat penting atau semua terlihat tidak penting. Nah ini sesuatu yang perlu kita ingat, bahwasanya teknik fotografi yang diperlukan pada kegiatan kehumasan hampir sama dengan teknik untuk menghasilkan foto pada umumnya. Ya karena memang ini kan adalah aktivitas mengambil gambar. Prinsipnya semua sama gitu ya, pencahayaan, komposisi, dan sudut pengambilan gambar itu harus diperhatikan. Yang perlu dicatat atau yang perlu kita ingat adalah ciri khas atau tanda spesifik organisasi atau dari perusahaan itu harus muncul dalam foto. Jadi kalau misalnya ciri khas itu kan macam-macam ya, bukan selalu harus logo. Misalnya nanti ada yang istilahnya kalau kalian masuk di komunikasi organisasi ada budaya kerja, ada etos kerja. Kadang-kadang itu bisa muncul kalau misalnya kita memang pintar untuk melihat angle-angle tertentu. Nah ini saya ambil sebetulnya ini sudah lama ya, ini dari websitenya Sekretaris Negara. Di sini kan kalau boleh dilihat mau ditampilkan negara itu kan juga sebuah organisasi. Nah di sini Pak Jokowi sebagai pemimpin organisasinya terlihat sangat dekat dengan anggotanya, tidak ada jarak, orang yang ramah. Kira-kira seperti itu yang mau ditampilkan ya, penonjolan dari objek utama. Nah kalau ini
Sebetulnya ini kan kalau boleh lihat ini miring ya, tapi menarik kan? Kenapa? Di ujung kelihatan apa nama perusahaannya, lalu dari tampilan si objek ini kelihatan bahwasannya mau ditransfer, mereka adalah orang-orang yang berada di balik Century 21 ini. Oke. Nah, ini saya ambil dari Humas USU, sudah kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Ada aktivitas penandatanganan, penyerahan bendera Korpri, pengurus Korpri ini ya. Nah, lalu seperti biasa harus ada foto bersama seperti ini. Walaupun sebetulnya kalau saya sendiri termasuk yang suka canggung ketika harus diminta untuk mengambil foto bersama. Karena selain satu, kadang-kadang susah mengurus para anggotanya, lalu kemudian enggak hidup gitu. Tapi kalau ini karena kebetulan memang gedungnya bagus ya, dia objek-objek yang besarnya ditonjolkan. Nah, masih kelihatan menarik. Berikutnya ini kemarin waktu PKKMB 2020 ya, ditonjolkan bangunan. Jadi itu bisa paling tidak sebagai ciri khas juga, walaupun dengan logo USU-nya sudah langsung ketahuan ini di mana. Dia mengambil dengan angle tertentu, high angle dengan low position ya, sepertinya ya. Kalau lihat bentuknya seperti ini. Dan lihat dia membuat rata kanan kiri untuk gedungnya semua. Cukup menarik kan? Sebagai sebuah foto humas, tidak membosankan. Nah, ini ada foto di atas yang 2. Kalau saya pribadi lebih sepakat dengan foto yang di sebelah kanan, atau yang ibu dengan kerudung merah memegang bendera berwarna coklat. Karena kan kita mau menampilkan sebetulnya ini dekan ya, kalau saya nggak salah ini dekan Fakultas Teknik menerima bendera dari rektor. Nah, dibandingkan yang sebelah sini, sebelah kiri ini adalah wakil dekan dari FIB. Yang mau difokuskan itu bukan si pribadi pembawa, tapi apa yang dibawa. Nah, harusnya dia lebih bagus mengambil seperti yang ibu berkerudung merah. Nah, lalu yang di bawah ini foto Pak Rektor dengan ada WR1 di sebelahnya. Sangat mengganggu kalau misalnya kalian perhatikan, itu adalah standing microphone-nya. Standing microphone ini memang paling berbahaya bagi seorang fotografer, baik jurnalistik ataupun humas. Dia harus betul-betul pintar mengambil angle untuk menghindari ada standing mic yang membuat foto jadi jelek seperti ini. Selanjutnya, ini kesimpulan terakhir, bahwasannya seorang public relation officer, seorang humas ya, memandang kamera sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kehumasan. Jadi seorang humas itu harus mengetahui bagaimana caranya berkomunikasi melalui lensa kamera, atau bagaimana memaparkan suatu pesan atau cerita lewat gambar-gambar. Itu adalah kegiatan fotografi. Jadi diharapkan seorang PRO itu harus memiliki kompetensi mengambil gambar yang dapat menghasilkan satu makna. Kenapa? Karena fotografi ini kan merupakan salah satu aspek yang penting dalam dunia PR. Karena setiap informasi PR ini perlu didukung oleh ilustrasi berupa gambar atau foto, yang seperti sudah kita paparkan di awal. Nah, seorang PRO ini diharapkan menguasai teknik fotografi. Kenapa? Karena ketika dia menguasai teknik fotografi, dia bisa menciptakan foto yang mempunyai makna dan nilai estetika yang bermanfaat untuk organisasi ataupun perusahaannya itu. Yang paling utama adalah bagaimana mempertahankan goodwill, seperti apa yang tadi kita lihat definisi daripada kegiatan public relations. Ya. Oke, baik, saya pikir itu saja karena sudah ada background yang sangat lebih dominan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kita akan diskusi melalui platform yang lain seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video e-learning berikutnya. Salam.